wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prila Silsiana Billy, NIM 442407772 dari kelompok 4. Saya akan berbagi pengalaman berharga saya, bagaimana saya berhasil menyeimbangkan tentang kuliah dan pekerjaan. Pengalaman ini mengajarkan saya tentang pentingnya disiplin, manajemen waktu, dan prioritas. Saya berkuliah di Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Ilmu Komunikasi. Lalu saya bekerja sebagai staf outlet VR Jurnai di Revomol Bekasi. Awalnya saya sangat lelah dan stres. Saya juga tidak bisa memanajemen waktu antara kuliah dan bekerja. Saya sangat capek, dan oleh karena itu saya membuat strategi. Saya membuat strategi manajemen waktu kuliah dan bekerja. Saya membuat jadwal-jadwalnya, sejak kapan saya bekerja dan sejak kapan saya harus fokus untuk membuat tugas-tugas saya. Lalu saya juga mencari banyak dukungan dari teman, sahabat, atau kerabat lainnya. Saya juga mencukupi waktu istirahat saya dengan baik dan benar. Saya membuat video komunikasi ini untuk para audiens semuanya, untuk tidak takut untuk bekerja sambil kuliah. Karena kalau kita pintar dan kita bisa belajar memanajemen waktu atau bisa memprioritaskan sesuatu, kita akan bisa dan tidak semenakutkan itu. Kita juga bisa mempunyai gelar yang bagus dan mempunyai penghasilan sendiri walaupun sambil berkuliah. Itu sangat hebat dan tidak membuat kita kenapa-napa, karena itu kita adalah orang-orang yang kuat yang bisa berkuliah sambil bekerja. Saya cukup sampai di sini. Saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Surabani dengan NIM 4424738. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya bekerja sambil kuliah. Bekerja sambil kuliah itu emang udah pasti capek banget, karena dari pagi sampai sore kita harus kerja, dan dari sore sampai malam kita harus kuliah. Belum lagi kalau tugas lagi banyak, pasti bakal lebih capek. Rasa capek itu udah kayak jadi teman sehari-hari sih. Tapi kerja sambil kuliah juga ngajarin saya untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Kayak kapan kita harus kuliah, kapan kita harus ngerjain tugas, dan ada waktunya juga untuk istirahat atau main sama teman-teman buat refreshing sesaat dari banyaknya tugas kuliah dan capeknya kerja sambil kuliah. Jadi walaupun kuliah sambil kerja itu banyak capeknya, tapi emang banyak banget sisi baiknya yang bisa dirasain juga. Orang-orang yang kuliah sambil kerja pasti udah bisa dan paham untuk mempraktekkan ilmu yang dipelajari di dunia kuliah ke konteks yang nyata. Dan pastinya bakal banyak dapat pengalaman dari dunia kerja maupun dunia kuliah. Sebagai mahasiswa sekaligus karyawan, kita harus pintar-pintar mengatur waktu dengan baik. Harus juga menjaga kesehatan di tengah-tengah kesibukan kerja dan kuliah. Dan sebisa mungkin manfaatin waktu luang selain untuk mengerjakan tugas dan untuk istirahat yang cukup. Karena itu penting banget untuk kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ibtihal Dharma Alvida dengan NIM 44240127. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pendapat saya tentang kuliah sambil bekerja, peluang atau hambatan. Mari kita simak video berikut ini. Pernah gak sih kalian berpikir untuk kuliah sambil bekerja? Banyak orang ragu berpikir itu terlalu sulit. Tapi apa yang mereka tidak tahu, justru disitulah peluang besar ada. Dengan kuliah sambil bekerja, kita tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi kita juga mendapatkan pengalaman berharga di dunia nyata. Memang tantangannya besar, waktunya juga terbatas, tugas yang menumpuk.
Tapi jangan biarkan itu mengubah persepsi Anda. Justru kerja sambil kuliah mengajarkan manajemen waktu, disiplin, dan keterampilan yang langsung dapat diterapkan di lapangan. Jadi, mengapa tidak mengubah tantangan ini menjadi kesempatan? Dengan dedikasi, Anda bisa mencapainya. Kuliah sambil bekerja itu bukan hanya soal bertahan, tapi gimana kita memanfaatkan setiap kesempatan untuk kita grow atau kita berkembang. Jadilah yang lebih baik, wujudkan impian kita semua, kuliah sambil bekerja. Ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Saya Piala dan Maufida, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Haya, NIM 44240224. Di sini saya akan menceritakan gimana sih pengalaman kuliah saya di Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Ilmu Komunikasi, dan sambil bekerja di PT Wastu Kencana di Bantar Gebang, Jalan Narogong. Nah, jadi gini, kuliah malam sambil kerja tuh kayak main game survival mode setiap hari. Pagi kerja, otak udah digas abis-abisan buat ngurusin laporan sama kerjaan yang lain. Terus sorenya pulang, bukannya istirahat malah langsung ngejar kelas sampai kampus. Bukannya semangat malah sering kayak zombie yang duduk sambil mikir, lu ngapain sih di sini? Terus belum lagi kalau ada tugas kantor sama tugas kuliah yang numpuk barengan, rasanya kayak dikejar-kejar dua bus sekaligus. Kalau nggak pintar atur waktu itu semua bisa acak-acakan sih. Tapi ya itu, kadang walaupun udah diatur tetap aja ada yang keteteran. Terus urusan tenaga jangan ditanya, capeknya bukan cuma fisik tapi mental juga. Kadang di kelas dosen nerangin, tapi saya cuma bisa bengong sambil nahan ngantuk. Terus yang paling terasa sih waktu buat orang lain atau diri sendiri itu jadi nyaris nol. Weekend isinya nugas, nongkrong, ya apa itu nongkrong? Kadang mau sekedar nonton film favorit aja nggak sempet. Tapi ya dibalik semua itu ada rasa bangga juga, kayak saya sadar nggak semua orang kuat ngejalanin ini. Jadi meskipun berat, saya yakin kalau semua ini bakal ada hasil suatu hari nanti. Halo, selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Ria Yunita SIKOM FIKOM dan yang terhormat rekan-rekan semua 441B04. Perkenalkan, nama saya Esther Deborah Yosefit dengan NIM 44241029. Aku mau share bagaimana pengalaman aku selama menjadi mahasiswa sekaligus menjadi karyawan. Jujur, menjadi seorang karyawan dan juga seorang mahasiswa tidaklah mudah bagi kita semua. Di Indonesia sudah menjadi hal yang biasa dan umum untuk menjadi seorang mahasiswa sekaligus bekerja juga. Untuk pengalaman aku pribadi, itu sangat melelahkan. Namun, tips dari aku, kita harus tahu mana skala prioritas yang harus kita utamakan. Yang pertama, jangan lupa untuk atur waktu kamu untuk tetap istirahat cukup. Yang kedua, makan dan minum yang bervitamin dan bergizi, sehingga sekalipun kamu kelelahan, kamu tetap mendapatkan nutrisi yang baik dari tubuh kamu, dan kamu tetap bisa berpikir dengan jernih. Dan yang ketiga, atur waktu sebaik mungkin untuk membagi waktu, mengerjakan tugas, dan juga bekerja. Jadi, sempatkan di jam istirahat kalian di kantor. Contoh seperti aku di jam 12 siang, aku sempatkan untuk membaca materi yang sudah diberikan kepada dosen, dari dosen kepada aku, kepada kami. Jadi saya sempatkan waktu untuk membaca. Kemudian, jikalau ada tugas, jangan lupa untuk rajin mencatat, sehingga to-do list kalian gak ada yang terlewatkan. Sekian tips dari aku, semoga bermanfaat. Bye-bye.